Keren, mau selawat yang dari sini jangan ke sana, nanti panggungnya nggak kuat. Dia tetap di posisi yang di panggung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahliki zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa yang si tanggung si penting model bagian sana orang tentunya tuan rumah si penting suruh korna aku orang pak berbuat orang nah bagian itu Inna Allah orang lagi malah Habibul mulai Muhammadur Rasulullah tada khairan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah ada sembahan selain Allah Nabi Muhammad qul faqona Allah la ilaha illallah Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngiring seiade laskar lengki, ngiring lengki kadito saja. Yona. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Keluar minta tujuh. Keluar. Tenang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini saya bersyukur banget bisa ketemu umat Islam Madura, ulama-ulama Madura. Wabil khusus ada Habib Hanif, ada Habib Ali, ada Kiai Garraf, dan semua Kiai Saifuddin, Kiai Ali. Dulu saya dengar nama mereka ini yang di Madura ini cuma dengar-dengar aja. Katanya umatnya banyak, katanya umatnya berani. Hari ini alhamdulillah Allah takdirkan saya ketemu umat Islam yang berani di Madura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi Habib Zain Mahfud sudah bilang tentang bagaimana nikmat akhirat dan nikmat dunia. Mudah-mudahan Habib Zain juga umur panjang sehat walafiat. Amin. Yang jadi pertanyaan sama saya beberapa tahun ini, apa alasan umat ini takut mati? Kalau umat Islam itu dengar apa yang dikatakan Habib Zain tadi, ulama-ulama sana semua menyuarakan apa yang dikatakan Habib Zain. Demi Allah, kita bukan takut mati, tapi kita cari mati. Mau ngapain lagi di dunia? Apa lagi dunia? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah hidup di zaman ini.
Karena di zaman ini ada pewaris Nabi Muhammad, pewaris ilmunya Nabi Muhammad, pewaris nasabnya Nabi Muhammad yang bernama Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Walhamdulillah, hadir di depan kita juga para ulama yang mengikuti jalan Habib Rizik. Tidak diragukan, Habib Rizik adalah ulama yang juga cucu Nabi, yang berjuang di jalan Nabi. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, kita hidup di zaman ini ada juga pemerintah yang kayak Fir'aun. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Ada kesempatan orang seperti saya yang bodoh, yang nggak bisa banyak ibadah, amalnya sedikit, dosanya banyak. Alhamdulillah dengan ada pemerintah yang kayak Fir'aun, ada Habib Rizik, ada kesempatan masuk surga saya. Ada kesempatan masuk surga. Jujur aja tadi dibilang sama Habib Zain, ibadah banyak, banyak amal soleh, banyak, masih adu ayam banyak, masih judi banyak, masih bohong banyak, sholat masih telat-telat, kadang nggak sholat, mau surga. Itu kayak saya begitu tadi. Nah alhamdulillah ada Habib Rizik, ada pemerintah yang mirip Fir'aun. Ada kesempatan mati husnul khotimah. Gimana caranya mati husnul khotimah? Tetap bersama ulama yang berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sampai kezaliman akan tumbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup Habib, minta maaf sekali lagi, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya cuma pecinta ulama, saya pecinta habaib, saya pecinta umat Nabi Muhammad. Jadi maaf kalau penyampaian saya bukan kayak ulama, pakai baju aja susah, pakai baju begitu gitu. Ada yang tanya sama saya, Babe, perjuangan ini sampai kapan, Babe? Gimana caranya itu tumbang? Ada yang nanya begitu? Ada yang nanya begitu? Kok enggak tumbang-tumbang, Babe? Wah, dia ini udah banyak bohong, Babe. Bohongnya udah parah bohongnya. Ini serius nih, nggak apa-apa gue YouTube deh ya. Ada di Padang Pariaman, sekolah tinggi ilmu beruk. Tahu beruk deh? Monyet, motak. Ya tahu, ada sekolah tinggi ilmu motak. Iya itu sekolah di situ monyetnya dilatih untuk ngambil kelapa, untuk bantu manusia. Itu lulus dari situ ada ijazah. Gua ngomongin monyet, bukan ngomongin presiden. Kalau presiden kan ada ya, ada nggak sih? Ada nggak sih? Katanya ada, katanya. Jadi udah parah ini. Ada yang nanya kapan ini ya Habib? Kapan? Jawaban saya, dengar baik-baik. Berjuang di jalannya Rasulullah SAW bersama imamuna Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mata'ana Allah betul hayati. Tidak ada kata kalah. Yang ada menang atau mati. Dengar baik-baik. Nabi Allah Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Nabi Musa nggak pernah tahu tongkatnya itu bisa jadi ular. Tidak pernah tahu.
Tahunnya Nabi Musa sampaikan nasihat peringatan kepada Fir'aun dari Allah. Sampaikan wahai Musa. Nabi Musa pokoknya nyampaikan. Dikejar sama Fir'aun sampai pasukan Nabi Musa sudah bertanya, wah kita mau kena kali ini, kita mau kena kali ini. Nabi Musa disuruh sama Allah SWT untuk apa? Pukulkan tongkatmu ke lautan. Nabi Musa nggak pernah tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Tidak pernah tahu. Yang Nabi Allah Musa alaihissalam tahu adalah tetap menyampaikan yang hak apapun risikonya. Sekarang saya tanya sama masyarakat Madura, siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap melawan rezim zalim? Siap menghancurkan kemungkaran? Siap menumpahkan darah demi Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, saya bersumpah, Demi Allah, saya tidak akan mau masuk surganya Allah sebelum semua yang berjuang bersama Habib Rizik ada di surganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang sangat luar biasa dari pimpinan tertinggi MPR Majelis Penderitaan Rakyat oleh Babe Aldo. Jangan lupa ngopi, ngopi dan ngopi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi, Nabi, Nabi. Selanjutnya merupakan ceramah agama yang ketiga yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Habibana Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Atos. Beliau selaku pimpinan Federasi Santri Indonesia. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngereng leki timin, leki timin. Ngereng leki, lah sekarang ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Karrar. Hadir juga di tengah-tengah kita para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya ad-da'i ilallah Al-Habib Zain Ba'bud. Hadir juga di sini Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Selangor Madura. Hadir juga di sini para kiai. Bersama kita Kiai Haji Saiful Qahar selaku Ketua DPD FPI Madura, Habib Faisal Fad'ab, Kiai Ali Salim, Ra'aze, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula kepada Sahibul Bait, kawan seperjuangan kami, sahabat kami, Lola Saifuddin Surur. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para habaib, para alim ulama. Begitu pula tidak lupa ad-da'i ilallah bi YouTube. Jadi ada ad-da'i ilallah bi qawli wa fi'li, ad-da'i ilallah bi YouTube. Babe Aldo Al-Habib Ali Ridha bin Hussein As-Sekam.
Juga datang bersama saya dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, keponakan dari Imam Besar. Begitu pula Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan para habaib, para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat Madura. Saya mau dengar semangatnya, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak anak kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di Ponpes Darul Iman. Tidak lain dan tidak bukan tablik akbar dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Mulai dari awal masuk bulan maulid di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh antero dunia, umat Islam merayakan maulid Nabi. Saudara, ada banyak alasan kenapa kita merayakan maulid Nabi, tapi salah satu di antara alasannya kenapa kita merayakan maulid Nabi, jawabannya sederhana dan gampang, saudara. Karena ittiba'an, waqtida'an, waqtifa'an, wa ta'assiyan bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Madura mesti jawab yang kompak, yang cerdas. Kalau ada yang tanya kenapa sampai yang merayakan maulid Nabi, jawabannya sederhana, karena kami ngikutin Rasulullah. Ngikutin siapa? Kurang kompak, ngikutin siapa? Kurang kencang, ngikutin siapa? Habib, jangan larang-larang dong Habib. Mana ada ceritanya Rasulullah mengadakan maulid Nabi? Nggak ada riwayat yang menjelaskan sahabat jadi panitia maulid Nabi, nggak ada Habib. Lantas Habib mengapa mengadakan maulid Nabi ngikutin Rasulullah? Sudah ada banyak hadis, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar tentang hadis sahih bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, sudah banyak yang menjelaskan. Nabi menjawab, su'ila an shaumi yaumil itsnin faqala dzaka yaumun wulidtu fi. Kenapa puasa hari Senin? Karena kata Nabi, hari Senin itu aku dilahirkan, saudara. Artinya Nabi puasa hari Senin dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ini yang saya mau bahas. Yang menarik, saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya, saudara, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi umur 40 tahun, aqqa an-nafsi, Rasulullah motong 2 kambing untuk mengakikahkan dirinya, saudara. Padahal kata Imam Suyuti dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika Nabi umur 7 hari sudah mengakikahkan Nabi, saudara. Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika beliau umur 7 hari Rasulullah masih bayi, sudah diakikahkan oleh kakeknya.
Ya, di fikih disebutkan, andai Bapak Ibu sekalian ada yang sudah dewasa, sudah balik, ternyata dapat kabar bahwasanya dulu belum diakikahkan oleh bapak ibunya, sunnah hukumnya dia mengakikahkan buat dirinya, saudara. Meskipun sudah besar, ibadah Allah, sunnah hukumnya, saudara. Tapi kata Imam Suyuti, wal aqiqah la tu'ad marra thaniyah. Yang namanya akikah nggak diulang 2 kali. Kalau sudah diakikah nggak diakikah lagi. Ini Nabi ketika bayi umur 7 hari sudah diakikahkan. Kenapa Nabi setelah diutus jadi Rasul beliau motong lagi 2 kambing, saudara? Yang namanya akikah nggak diulang 2 kali. Kata Imam Suyuti, oh berarti yang kedua ini bukan akikah, saudara. Berarti yang kedua ini bukan akikah. Kenapa Nabi motong kambing? Perintah lain dan tidak bukan. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan maulid hadisnya riwayat dari Imam Al-Baihaqi, saudara. Keterangan Al-Hafidz dan Imam Suyuti, saudara. Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan maulid dalam rangka tasyakuran atas kelahirannya. Berarti Rasulullah katakan maulid, saudara. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kalau ada orang yang tetap ngotot mengatakan, oh yang pertama merayakan maulid dinasti Bani Fatimah itu dinasti Syiah, berarti perayaan maulid tradisi Syiah, yang merayakan maulid ikutin Syiah. Apa kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara? Orang yang mengatakan seperti itu imma an jahlin atau ta'amin 'anil haq, antara 2 sebabnya. Kalau bukan karena bodoh, ta'amin 'anil haq, pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau bahasa orang Betawi, kalau enggak bego, belagak bego, saudara. Paham? Paham? Kalau bahasa Madura apa? Hah? Gendeng, bodoh, cuma butuh. Seperti itulah kira-kira. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang pertama merayakan maulid Rasulullah. Orang kompak, orang Madura jawab yang kompak. Berarti yang pertama rayakan maulid siapa? Kurang keras, yang pertama rayakan maulid siapa? Yang pertama syiarkan maulid siapa? Yang pertama agungkan maulid siapa? Kalau begitu kita merayakan maulid mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Kalau mencontoh Rasulullah bagus atau tidak? Baik atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jam berapa ini? Jam 3 kurang 10. Ibu-ibu udah banyak yang lapar. Kira-kira masih lanjut atau jangan? Masih semangat? Kesian, panas. Lanjut. Banyak yang ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Betul. Sekali lagi saya mau dengar Madura semangatnya semuanya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Selama Madura semangatnya masih berapi-api, insya Allah Indonesia aman berkatnya Madura. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, karena di majelis-majelis maulid Nabi, sebagaimana tadi dijelaskan panjang lebar oleh Al-Habib Zain Ba'bud, bagaimana tentang sejarah Rasulullah, sikap terhadap munafikin dan lain sebagainya. Saudara, karena di majelis-majelis maulid Nabi, di sini dijelaskan sejarahnya Rasulullah, saudara. Di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Rasulullah.
Di sini diceritakan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana jihadnya Rasulullah. Saudara, artinya apa? Semakin banyak majelis maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, saudara, faqala ta'ala wa'udhu billahi minasyaitanir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Di Al-Quran Allah mengatakan, itu di Al-Quran dikisahkan kisah para Rasul. Tadi Habib Zain panjang lebar bicara, saudara, bagaimana diceritakan kisah Nabi Allah Nuh. Ratusan tahun beliau dakwah, pengikutnya hanya segelintir, tapi tetap sabar. Dikisahkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau sekarang kita ngelawan rezim masih masuk penjara, saya ngerasakan masuk penjara. Tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke api, saudara. Luar biasa kisah para anbiya. Nabi Allah Musa alaihissalam melawan kedurjanaan Firaun, tadi diceritakan oleh Bapak Ado. Nabi Allah Isa dan kisah-kisah para nabi lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah nabi, semua kisah-kisah rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu. Timbul pertanyaan, saudara, Allah mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para anbiya di dalam Al-Quran untuk lebih memantapkan hati Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Imannya mantap atau tidak? Wallahi nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'mina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah. Bahkan iman kita tidak sempurna kalau tidak mengimani Rasulullah. Nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah, saudara. Jangankan Rasulullah, mantunya, saudara, babu madinati ilmi, pintu kota ilmunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, khalifah keempatnya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali saja mengatakan, "Lau kushifal ghita masjadtu yaqinan." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai dibuka hijab, terlihat ghaibiyat, terlihat alam gaib, masjadtu yaqinan, keyakinanku, imanku gak akan bertambah. Kenapa? Ibarat gelas, saudara. Gelas kalau diisi air sudah penuh airnya, mau diisi bagaimanapun maka kapasitas gelasnya tetap segitu, saudara, tidak akan bertambah. Iman Sayyidina Ali sudah full, ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin. Beliau sudah sampai itu semua, saudara. Kalau Sayyidina Ali saja imannya seperti ini, bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karenanya, saudara, kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, kenapa Allah mengatakan kepada Nabi, manusia itu bihi fuadak, kisah-kisah para rasul ini untuk memantapkan hatimu. Saudara, sebetulnya bukan untuk Rasulullah, tapi buat kita yang imannya masih lemah, kita yang imannya masih goyah, kita yang imannya masih yazid wa yanqus, turun naik, tambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Saudara, kalau Allah saja mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para rasul untuk memantapkan hati, bagaimana dengan kita, saudara? Kita jauh lebih butuh, kita jauh lebih butuh kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita dapatkan di majelis maulid Nabi, saudara. Sehingga kenapa kita hadir maulid Nabi? Manusia itu dihifadak untuk memantapkan kita punya hati, saudara. Mudah-mudahan hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal
Oleh karena itu saudara kita yang imannya lemah begitu datang hadir majlis maulid Nabi, yang tadinya ibadahnya malas-malasan saudara, yang tadinya susah diajak berjamaah, yang tadinya susah diajak tahajud saudara, tahajudnya cuma kalau utang sudah jatuh tempo baru tahajud saudara, kalau nggak kepepet nggak tahajud. Begitu hadir majlis maulid Nabi, dengar bagaimana Rasulullah sholat hatta tawarramat gadama, sampai dua kakinya bengkak. Tahu Rasulullah sholat sampai dua kakinya bengkak, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Beliau pemimpin ahli surga, pemimpin para nabi dan rasul. Wallahi demi Allah, surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya masih sampai kaki bengkak saudara, padahal sudah pasti masuk surga. Ketika Nabi ditanya, kenapa seperti itu wahai Rasulullah, apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura, tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur. Saudara kita yang imannya lemah, ibadahnya malas-malasan, sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya seperti itu. Jawab yang kompak, dengar seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu tapi itu bifuada. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi saudara, supaya mantap kita punya hati. Kita yang banyak dosa kita lebih banyak dari ibadah kita. Kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Tapi malas-malasan istighfar, tidak mau minta ampun. Sekalipun istighfarnya hanya istighfar lisan, hanya lisannya istighfar, hatinya tidak ada penyesalan. Begitu hadir maulid Nabi saudara, dengar riwayat sahih bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Rasulullah istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali saudara. Wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Dalam satu riwayat disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Ini yang istighfar tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah yang maksum, yang nggak punya dosa, yang ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah tidak ada dosa sama sekali, tapi istighfar 100 kali tidak kurang. Saya mau tanya, kita yang banyak dosa tidak beristighfar, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu tapi itu ada. Ini fungsinya kita hadir maulid saudara, supaya mantap kita punya hati, supaya berubah keluar dari majelis maulid saudara. Belum lagi kalau bicara perjuangan, mohon maaf, berapa banyak yang semangat hadir tabligh akbar. Begitu tabligh akbar diajak takbir Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Tapi begitu hari hak pencoblosan, kena serangan fajar, dibayar 200.000 langsung belok saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? 200.000 buat 5 tahun, mohon maaf, pelacur aja nggak dapat 200.000 saudara. Kok bisa-bisanya prinsip kita dibeli 200.000 buat 5 tahun? Jangankan awamnya, jangankan masyarakatnya, mohon maaf, ulamanya kadang-kadang saudara, habibnya kadang-kadang saudara, kiainya kadang-kadang saudara. Begitu kena amplop tebel warna coklat belok saudara. Yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Begitu hadir majelis maulid Nabi saudara, jangan dipikir dulu orang-orang kufar Quraisy nggak berusaha bujuk Nabi saudara. Dari dulu strategi orang kufar itu dari dulu, rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul, rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Yang dipakai sama musuh Allah zaman sekarang itu udah dipakai oleh salaf-salafnya saudara, udah dipakai oleh salaf-salafnya. Dulu kufar Quraisy begitu, rangkul Muhammad, kalau nggak bisa rangkul pukul. Datang ke Nabi mereka menawarkan, hei Muhammad, jangan kau lanjutkan dakwahmu, kalau kau ingin harta
kami jadikan engkau paling kaya di Mekah, saudara. Yang penting berhenti jadi nabi. Jangan lanjut dakwah. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita yang paling cantik. Kau ingin tahta, kami jadikan engkau raja. Yang penting berhenti jadi nabi. Bayangkan kalau itu ditawarkan di Pamekasan, saudara. Habib Kiai, Habib jangan lanjut lagi jadi kiai. Kiai jangan lanjut lagi jadi kiai. Kiai saya jadikan orang yang paling kaya di Pamekasan. Ini 100 miliar buat kiai. Yang penting berhenti jadi kiai. Kira-kira yang tergoda ada atau tidak? Ada atau tidak? Jangankan kiai, Habibnya langsung berdaftar di awal. 100 miliar. Tapi Rasulullah dirangkul, dibujuk. Apakah beliau tumpang, saudara? Tidak. Dengan tegas beliau katakan, wallahi la wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amal wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahlikuna. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak kanan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku tinggalkan dakwah ini, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya mau tanya, Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Kita yang prinsipnya masih suka lemah, masih suka bisa ditawar-tawar, dengar seperti ini malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu tapi bihi fuadak. Ini tujuannya kita hadir maulid, saudara. Bukan sekedar keluar masuk majelis maulid, nggak ada perubahan, nggak ada pemantapan dalam perjuangan, nggak ada pemantapan dalam keimanan. Oh, belum lagi kalau bicara pengorbanan dalam perjuangan. Masya Allah. Mohon maaf, kadang-kadang berapa banyak di zaman sekarang, saudara, yang begitu dapat ancaman dikit langsung kendor, begitu dapat tantangan dikit langsung tiarap, saudara. Seolah-olah tantangannya paling luar biasa, seolah-olah ancamannya paling luar biasa, saudara. Berapa banyak yang seperti itu? Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, wallahi dari Allah yang kita alami tidak ada apa-apanya, saudara. Saya bicara seperti ini, Pak, bukan sekedar asal ngomong. Saya ngalamin di dalam perjuangan dakwah ini sampai masuk pondok pesantren Mabes Polri. 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri, 1 kamar dengan imam besar kita Sayyidul Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dan dibenarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ada yang mau mondok di Mabes Polri di sini? Ada yang mau daftar? Nah, 1 gedung dengan Sambo, tapi saya nggak pernah belajar sama Sambo ya. Masya Allah, saudara. Saya ngalamin, Pak, ngalamin. Yang namanya turun dari bandara bukan disambut hadroh, tapi disambut pedang. Waktu di Manado, saudara, 2018, saya sama Habib Tahar saat itu turun dari pesawat di bandara, disambut pedang, disambut tombak, disambut panah di depan bandara, saudara. Sudah siap mereka menghajar kalau kami keluar, saudara. Saya ngalamin yang namanya dakwah ditekan-tekan, panitianya ditekan-tekan, diintimidasi. Saya ingat dulu waktu acara di Bangkalan musim-musim Pilpres itu, ada ancaman mau dibubarkan, sampai-sampai santri semuanya soft pertama, semuanya berapa soft, ribuan santri bawa batu semuanya satu, saudara, sama kisah Fulqahar satu, saudara. Kita ngalamin yang namanya dakwah ditekan-tekan, dakwah ada tantangan, dakwah ada rintangan, tapi wallahi, saudara, catat omongan saya baik-baik, wallahi dari Allah, rintangan yang saya alami, yang dialami para habaib, para kiai, para ulama, wallahi demi Allah tidak ada apa-apanya dengan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad. Kecil, saudara, kita dibandingkan Rasulullah, kecil. Rasulullah pamannya sendiri Abu Lahab setiap hari melemparin kotoran di depan pintu rumah Nabi, saudara. Sampai Nabi mengatakan, ayo jiwarin hari ini tetangga macam apa seperti ini, setiap hari lempari kotoran depan
rumah Nabi, saudara. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kita ucapkan Imam Penasehat FPI Madura Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein Al-Jufri. Dibukakan jalan untuk beliau, jangan ada yang salaman, supaya cepat, jangan ada yang salaman. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah menangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Fadhal habibana, fadhal. Lagi. Salatullah ala Taha. Hati-hati, panggung udah goyang. Hati-hati. Salat Sin Habibillah. Salatullah ala. Ibu-ibu duduk semuanya, ibu-ibu duduk lagi, Bu. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Saudara, kalau kita lihat perjuangan kita saat ini, cobaan ya memang ada, rintangan ya memang ada. Tapi kalau kita lihat perjuangan Nabi, ya Allah, perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana Abu Lahab melempari kotoran di depan rumah Nabi, saudara. Belum lagi kalau bicara Abu Jahal, saudara. Asyaki Abu Jahal, apa yang dia lakukan? Dia berdiri di depan Ka'bah. Saat itu Rasulullah sedang sujud, saudara. Rasulullah sedang tersujud. Dia berdiri di depan Ka'bah. Dia katakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari Bani Fulan? Akhirnya berdiri seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Syaqi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara. Dia berdiri, dia ambil kotoran onta, saudara, dari kampung sebelah. Dia datang, dibawa kotoran onta yang najis tersebut. Rasulullah dalam keadaan sujud dilempari kotoran onta, saudara. Ini yang dilempari kotoran onta Nabi Muhammad. Kulit yang suci, saudara. Kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak pernah hinggap di kulitnya Rasulullah. Yang keringatnya lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya. Kulit yang tidak akan pernah dibakar api neraka. Kulit yang ketika Jibril tidak mampu menembus Sidratul Muntaha, yang menembus kulitnya Sayyidina Muhammad. Kulit ini dilempari kotoran, saudara. Kulit ini dilempari kotoran, saudara. Sahabat saat itu masih sedikit, masih minoritas, masa Mekah awal-awal. Rasulullah tetap sujud, di atasnya banyak kotoran saat itu, saudara. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, neneknya para habaib, saudara. Darah dagingnya Rasulullah. Dengan tangan mulianya beliau bersihkan kotoran dari atas ayahnya, saudara. Yang bersihkan tangannya Fatimah, tangan yang suci, tangan yang mulia, tangan neneknya para habaib, membersihkan kotoran. Siapa sekarang Habib Kiai yang alami seperti ini, saudara? Kulli, katakan kepadaku, siapa Habib Kiai ulama yang alami seperti ini, saudara? Akhirnya setelah dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah, bangun Rasulullah dari sujudnya, saudara. Beliau salam. Setelah beliau salam, beliau angkat tangannya. Disumpahin orang-orang Quraisy oleh Rasulullah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah.
bahkan namanya sebagian disebutkan oleh Nabi, fasammahumun Nabi, sebagian namanya disebutkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Nama-namanya disebutkan oleh Nabi. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal ya Allah. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid ya Allah. Ya Allah, hancurkan fulan, 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 dan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi mayoritas mati mengenaskan ketika perang Badar, saudara. Ya Allah, iya dialami Rasulullah, saudara. Makanya tadi kalau kita dengar cerita ini, ada satu kesimpulan yang penting. Jangan ada sebagian orang selalu mengatakan Rasulullah tuh nggak pernah nyumpain. Rasulullah tuh walaupun dizalimi selalu mendoakan yang baik, ente ngajinya nggak tuntas. Rasulullah tuh ada kalanya mendoakan yang baik seperti waktu di Taif. Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, di Taif, karena memang mereka orang-orang nggak tahu. Tapi kan ketika menghadapi orang-orang yang memang membangkang seperti kufar Quraisy, padahal mereka tahu mukjizatnya Nabi, bukti-bukti kebenaran Nabi, Rasulullah nggak doain bagus, saudara. Disumpahin oleh Rasulullah, Allahumma alaika bima min Quraisy, dan ini diizinkan oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan dua pilihan bagi orang-orang yang dizalimi. Antara satu pilihannya dia mau memaafkan, itu bagus dan itu dicontohkan pernah oleh Nabi, atau yang kedua dia mau membalas, saudara. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di zaman ini terjadi begitu ada habib kita, ulama kita, tokoh kita, panutan kita dizalimi, saudara. Beliau nggak mau terjadi pertumpahan darah. Andai saat itu ketika beliau dizalimi, beliau umumkan jutaan umat akan kumpul, mungkin di Jakarta akan terjadi pertumpahan darah, saudara. Tapi beliau memilih untuk taat hukum, masuk ke penjara, menjalani hukuman, saudara. Diserahkan kepada Allah, diangkat tangannya, dijaga, diangkat tangannya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menzalimi beliau saat ini satu persatu diperlihatkan oleh Allah, saudara. Satu persatu diperlihatkan. Banyak yang mati tidak wajar, saudara. Ini warisan dari kakeknya baginda Nabi Muhammad, warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, oh kalau kita mau bahas bagaimana perjuangan Nabi, nggak akan cukup waktu kita, saudara. Kalau kita mau bahas bagaimana pengorbanan Nabi, wallahi waktu kita nggak akan cukup, saudara. Karena saudara, malu kalau kita mengeluh dalam perjuangan, malu kalau kita merasa banyak tantangan, banyak rintangan, lantas kita mundur, malu, saudara. Wallahi yang saya alami, yang para kiai habaib alami saat ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, malu kalau ada yang mau sombong, merasa paling hebat perjuangannya. Saya sudah dipenjara, saya sudah berjuang, saya di FPI, akhirnya sombong, saudara, mau gagah-gagahan gara-gara berjuang. Malu karena perjuanganmu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Malu, saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Malu tabitu bihi fu'adak, supaya hati kita mantap iman Allah. Oleh karena itu saya ingatkan di majelis yang mulia ini, saudara, al-ulama warathatul anbiya, ulama warisnya para nabi, saudara. Sebagaimana para ulama mewarisi ilmunya Nabi, tapi bukan hanya ilmunya Nabi yang diwarisi, bukan hanya akhlaknya Nabi yang diwarisi, bukan hanya, saudara, kemuliaan Nabi yang diwarisi, tapi yang diwarisi ulama juga semangat perjuangannya para nabi, saudara. Jangan lupa, Nabi bukan hanya zikir, Nabi bukan hanya dakwah, tapi Nabi juga semangat amar ma'ruf nahi munkar dan berjihad di jalan Allah, saudara. Jangan bicara waris Nabi hanya soal ilmu dan kehormatan saja, tapi lupa semangat perjuangannya tidak diwarisi dari Nabi, saudara. Dan bukan hanya itu, al ulama warathatul anbiya, yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya. Sebagaimana dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina, dibilang majnun, dibilang sahir, dibilang penyihir dan lain sebagainya. Saya mau tanya, jawab rank betul yang kompak. Saat ini ulama yang dicaci, dimaki, dihina banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Itu warisannya Nabi Muhammad.
Tinggal pilih mau ngikut pewarisnya Nabi atau mau jadi pewarisnya Abu Jahal yang ngaci maki ulama. Tinggal pilih saudara. Tinggal pilih. Ada dua warisan. Ada warisannya Nabi, ada warisannya Abu Jahal. Warisannya efek ulama, gara-gara nyampaikan kebenaran, nyampaikan hak itu hak, batil itu batil, nyampaikan syariat, dihina, dicaci, dimaki, itu warisannya Nabi. Tapi yang menghina, mencaci, maki ulama, pewarisnya Abu Jahal. Saya mau tanya, mau jadi pewaris Abu Jahal atau pewaris Nabi? Pewaris Nabi atau pewaris Abu Jahal? Pewaris Nabi atau pewaris Abu Jahal? Kalau dulu Nabi diboikot ekonominya, mereka melakukan hisar, boikot ekonomi Nabi. Sekarang pun terjadi, saudara. Ulama rekeningnya diblokir, sampai anak istrinya diblokir. Terjadi, saudara. Persis seperti yang terjadi pada Nabi. Kalau dulu mereka mencekal Nabi, tidak boleh keluar. Nabi seolah-olah jadi tahanan kota. Sekarang pun ulama dicekal. Ada. Betul? Betul. Kalau dulu mereka mencoba menjarakan Nabi, dituk. Mereka mencoba menjarakan Nabi, saudara. Sepanjang sejarah, berapa banyak ulama yang dipenjara karena perjuangannya, saudara. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara. Al-Imam Malik pernah merasakan di penjara, saudara. Para ulama-ulama berapa banyak yang merasakan di penjara, saudara. Al-Habib Salim bin Jindan merasakan di penjara. Buya Hamka merasakan di penjara. Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Mahsan Al-Attas merasakan di penjara. Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab merasakan di penjara, saudara. Jangan kaget, itu warisannya Nabi. Kalau dulu mereka berusaha bunuh Nabi, saudara, lihat tuluk. Mereka berusaha bunuh Nabi. Maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang harus mati dalam perjuangannya, saudara. Akan tetapi meski demikian, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, meski banyak tantangan, mereka tidak mundur, saudara. Satu langkah pun mereka tidak mundur. Mereka terus lanjutkan perjuangan. Karena pada siang hari ini saya serukan kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para lurah, kepada para santri, kepada para tokoh masyarakat, kepada semua masyarakat Madura, kepada semua umat Islam. Jangan pernah mundur untuk lanjutkan perjuangan, saudara. Jangan pernah mundur untuk sampaikan kebenaran. Jangan pernah mundur untuk sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan pernah mundur untuk jaga NKRI, saudara. Nggak peduli apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak pernah mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam yang Madura semuanya siap kita bersatu? Orang keras, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap lanjutkan perjuangan Nabi? Siap lanjutkan dakwahnya Nabi? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi? Siap lanjutkan jihadnya Nabi? Siap lanjutkan perjuangan Nabi? Siap jaga NKRI? Nanti itu di penjara. Masa bodoh? Masa bodoh? Jawab yang kompak. Masa bodoh? Nanti ditangkap. Nanti diusir. Nanti dipecat dari kerjaan. Nanti diasingkan. Lanjut terus. Yakin? Betul. Madura semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, saudara, sebagai penutup. Di Jakarta, lanjut belum sholat asar. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah yang ada di sini. Tapi penutupnya masih panjang, sabar. Di Jakarta, saudara, saat ini kita berjuang melalui wadah GNPR, Gerakan Nasional Pembela
membela rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara, GNPR ini isinya lintas ormas. Ada ormas-ormas Islam, di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam, ada PA212, ada GNPR, ada Bang Japar, ada berbagai ormas-ormas lainnya tergabung di dalam GNPR. Alhamdulillah. Sudah 3 kali, saudara, kita melaksanakan akbar. Apa artinya akbar? Aksi bela rakyat. Apa isinya aksi bela rakyat? Di aksi bela rakyat di dalamnya ada 3 tuntutan. Apa 3 tuntutan rakyat tersebut atau yang dikenal dengan Tritura? Apa? Tritura, 3 tuntutan rakyat. Apa saja, Habib? Yang pertama, kita menuntut supaya BBM diturunkan. Setuju? Harga BBM diturunkan. Setuju? Harga BBM diturunkan. Setuju? Saya mau tanya, ada yang mencurah, jawab yang kompak. Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Jawab kompak, rakyat susah atau tidak? Anda saat ini beli BBM mahal atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Banyak rakyat yang sengsara atau tidak? Banyak atau tidak? Naik BBM tinggi, kurang kompak. Naik kurang kencang. Naik tinggi, kiri kanan ku lihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, jawab yang jujur, orang Madura dari dalam hati. Isi lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? BBM naik, fakta atau dusta? Gara-gara BBM naik, rakyat susah, fakta atau dusta? Rakyat sengsara, fakta atau dusta? Kalau fakta, coba sekali lagi nyanyikan, biar kedengeran ke Jakarta, saudara. Setuju? 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 Naik tinggi sekali, naik tinggi sekali, kiri ku lihat saja, banyak kiri banyak rakyat sengsara. Takbir. Makanya saya mau tanya, kalau begitu tuntutan supaya BBM harganya diturunkan, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir. Tuntutan yang kedua, saudara, gara-gara harga BBM naik, maka biasanya harga-harga lain ikut naik. Saya kasih contoh, beras panennya di desa, betul? Begitu panen di desa, dijadikan beras, dipindah ke berbagai kota. Itu dipindahnya pakai apa? Pakai soang. Pakai apa? Mobil. Mobil jalannya bahan bakarnya pakai apa? Pakai BBM. Ada yang bensin, ada yang solar, betul? Berarti kalau harga BBM naik berpengaruh nggak ke harga yang lainnya? Karena semua diangkutnya tidak lepas dari BBM. Kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan harga. Kalau harga naik, rakyat kalau rakyat susah, mayoritas umatnya Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang ada ngomong sama saya, Habib, ini kan maulid Nabi,
Kenapa kau bicara-bicara soal BBM? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini rakyat Indonesia, umatnya Nabi Muhammad. Hampir 90% rakyat Indonesia umat artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, umat Islam jangankan umat kelaparan, jangankan umat kesusahan. Kata Nabi, ada duri yang menusuk kaki umat saja aku merasakan sakitnya, saudara. Apalagi kalau umat kelaparan, saudara. Apalagi kalau susah sampai jutaan orang, sudah. Makanya jangan sampai kita nggak peduli. Kau pikir syariat hanya ibadat, kau pikir syariat hanya sholawat. Buka kitab fikih, saudara. Kitab muamalah panjang lebar. Kenapa dibahas, saudara? Karena Islam tidak pengen ekonomi umat berantakan, betul. Islam juga mikirin ekonomi umat, saudara. Buka kitab jinayat, Islam juga mikirin soal hukum, saudara. Buka kitabul imarah, Islam juga mikirin soal politik, saudara. Islam bukan hanya soal cebok, bukan hanya soal salat, bukan hanya soal zikir. Bahkan Nabi ancam, saudara, hati-hati. Jangan Anda menyerang orang yang peduli terhadap umat dengan alasan ini majelis Nabi. Jangan kotori majelis Nabi dengan berbicara soal seperti ini. Saudara, Nabi sendiri yang katakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Enggak peduli kau dengan urusan umat, bukan bagian dari kami. Kenapa saya teriak-teriak seperti ini, saudara? Kenapa saya capek-capek seperti ini? Saya baru keluar dari penjara bulan Januari, saudara. Sebetulnya kalau saya mau enak, saya ceramah santai saja, saudara. Bisa kalau saya mau enak, saudara. Lebih hemat, lebih enak, saudara. Yang undang tokoh-tokoh lagi, yang undang lembaga-lembaga pemerintah lagi kalau saya ceramah tenang-tenang, saudara. Tapi kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya takut masuk dalam sabda Nabi, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Nggak peduli dengan urusan umat Rasulullah, kata Rasulullah, bukan bagian dariku, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya itu tuntutan yang kedua. Apa tuntutan yang kedua? Turunkan harga barang-barang. Setuju? 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 Yang ketiga. Apa yang ketiga, saudara? Tegakkan hukum dengan adil. Saya mau tanya, Murtura jawab yang gampang. Anda sebagai rakyat, yang Anda rasakan saat ini, penegakan hukum sudah adil atau belum? Orang kompak sudah adil atau belum? Penegakan hukum adil atau zalim? Orang kencang adil atau zalim? Adil atau zalim? Saya kasih contoh satu saja, saudara. Biar kita semua mikir. Satu sederhana saja saya kasih contoh. Ketika ada kasus pembunuhan 6 syuhada alaihim rahmatullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Allah menjadikan mereka syuhada al-akhirah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, kira-kira Anda mengecam atau tidak? Sedih atau tidak? Marah atau tidak? Begitu pula kemarin ketika ada satu abdi negara, seorang polisi yang merupakan abdi negara dibunuh oleh atasannya, Brigadir J dibunuh oleh Freddy Sambo dengan kejam. Saya mau tanya, saudara, pembunuhan seperti ini biadab atau tidak? Kita kecam atau tidak? Marah atau tidak? Meskipun dia kafir, saudara, meskipun Brigadir J non-muslim, tapi kita tidak mau, tidak terima kalau ada satupun rakyat Indonesia yang kutila bighairi hak, dibunuh tanpa cara yang benar, dibunuh karena alasannya tidak benar, saudara. Tidak kita terima, meskipun kafir, siapapun rakyat Indonesia tidak boleh ditumpahkan darahnya, saudara, betul. Makanya saya mau tanya, ketika kasus Brigadir J, penanganannya luar biasa. Tim sus dibentuk, diusut, sekian polisi, sekian puluh polisi diperiksa, saudara. Begitu banyak yang diperiksa, begitu banyak yang dipermasalahkan, sampai ada 2 kasus merembet kemana-mana. Saya mau tanya, penanganan kasus tegas seperti ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi pertanyaan saya, kenapa kok kasus 6 syuhada penanganannya nggak seperti Brigadir J? Kenapa waktu 6 syuhada penanganannya tidak si terbuka Brigadir J?
tidak selugas Brigadir J, tidak setegas waktu kasus Brigadir J. Kami rakyat melihat, ini pandangan kami, terlihat ada yang terkesan ditutup-tutupi, saudara, ada yang ganjil, saudara, banyak yang bermasalah, saudara. Apakah gara-gara 6 syuhada ini Laskar FPI? Apakah Laskar FPI bukan rakyat Indonesia? Apakah Laskar FPI darahnya dihalangkan? Apakah gara-gara demikian lantas penanganannya seolah-olah biasa saja? Betul, seolah-olah biasa saja, terkesan adem-adem saja. Bahkan terakhir saya mau tanya, 2 yang dianggap sebagai pelaku divonis bebas, adil atau tidak? Ini pendapat rakyat, 2 pelaku pembunuh 6 syuhada yang katanya 2, berdua itu saudara, divonis bebas, adil atau tidak? Adil atau tidak? Saudara, kami mendukung kasus Brigadir J diusut setuntas-tuntasnya. Kami mendukung supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tapi kami juga minta atas nama keadilan supaya kasus 6 syuhada diusut setuntas-tuntasnya, dilebel setuntas-tuntasnya, pelakunya dihukum seberat-beratnya, saudara. Setuju? 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 Makanya saya mau tanya, jawab lagi yang ngomong. Saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Habib, kenapa kok Habib teriak seperti itu, bicara zalim? Karena saya takut sama ancaman Rasulullah. Rasulullah ngancam, "Idza khafat ummati an taqula li zalim ya zalim faqad tudi'a minha." Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, "Hei zalim," kepada pembunuh, "Hei pembunuh," kepada pencuri, "Hei pencuri," kepada perampok, "Hei perampok," kepada ahli maksiat, "Hei ahli maksiat." Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan itu, faqad tudi'a minha, maka umatku telah ditinggalkan. Artinya ditinggalkan apa? Dicabut keberkahannya, saudara. Alhamdulillah, amin. Makanya kita nggak mau Indonesia rusak, saudara. Kita takut seperti yang disabdakan Nabi, "Innama ahlaka man kana qablakum." Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian apa kata Nabi? Ketika idza sarqa fihimut dha'if aqamu 'alaihi al-had wa idza sarqa fihimul kabir tarakuh. Kalau orang atas buat kesalahan nggak ada masalah, giliran rakyat kecil dipermasalahkan. Saya mau tanya, yang seperti ini di bangsa kita masih banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati, Nabi udah kasih peringatan, "Innama ahlaka man kana qablakum." Ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, saudara. Ini yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kalian. Jangan sampai ini terjadi pada bangsa Indonesia, saudara. Karenanya kita harus bersyukur kalau masih ada ulama-ulama seperti ulama Madura, saudara, yang tegas menyuarakan kebenaran. Kita harus bersyukur kalau masih ada ulama-ulama yang mau menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Kita bersyukur, saudara, kalau ada ulama yang masih mau menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Karenanya, saudara, insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah, mohon doa pada hari Jumat yang akan datang di Jakarta akan ada aksi besar-besaran, aksi super damai, menggunakan hak konstitusional kita untuk mengemukakan pendapat 411 hari Jumat yang akan datang. Kenapa kita turun? Kita pengen selamatkan bangsa Indonesia, saudara. Kenapa kita turun? Karena kita pengen, saudara, supaya bangsa ini baik, bangsa ini tidak terjadi kezaliman, dan bangsa ini tidak terjadi kesenang-senangan. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap lanjutkan perjuangan? Orang kompak, siap kita lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap lanjutkan daripada jihad kita, jihad konstitusional kita? Siap lanjutkan daripada ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap berjuang bersama? Madura, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, karena kita belum sholat asar, sudah 3:30 lewat, saudara. Terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua hadir di sini sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Jangan ada yang bergerak dulu, tetap duduk. Ibu-ibu tetap duduk, jangan ada yang bergerak dulu. Tetap duduk, semuanya tetap di tempat. Selesai sholawat, nanti ditutup doa dari Kiai Haji Ali Karar, baru kita sama-sama bubar. Insya Allah. Tapi saya mau tanya, kita siap goncangkan Pamekasan dengan sholawat?
Nanti kalau saya ajak baca salawat jawabnya yang kompak. Siap jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? 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 Ayo coba saya tes dulu. Betul dari sekompak apa dibacanya? Manusia idolaku Maafnya muslim. Yang kompak jawabnya manusia idolaku manusia panutanku Maulaya salli wa sallim tahan dulu Hadro, baru latihan, masih percobaan. Bisa goncangkan Madura dengan sholawat? Siap goncangkan Pamekasan dengan sholawat? Siap pancing hujan rahmat Allah dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama Hadro ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? 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 Maulaya salli wa sallim manusia idolaku manusia panutanku manusia yang sempurna manusia termulia Saya mau tanya, Madura jawab yang kompak. Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Sama-sama kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Keluarkan suaranya. Aku cinta padamu aku rindu padamu Maulaya salli ya Rasulullah, jangan lupakan kami di akhirat ya Rasulullah. Mau gak nanti kumpul sama Rasulullah? Mau mandang wajahnya Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Angkat tangan semua, minta sama Allah. Semua angkat tangannya, minta sama Allah. Ku harap tatap wajahmu ku harap kumpul denganmu Sallallahu alaihi Maulana
Jeli